Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya MDSTNT yang akan membahas mengenai tips, trik, dan berbagai macam informasi mengenai pendidikan dan teknologi. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk mengupload data-data yang akan kita kirimkan melalui Suspena kepada Kementerian Pendidikan untuk mengajukan ataupun mereakreditasi sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Baik kepada Bapak Ibu maupun baik itu Capsek kepala sekolah maupun operator, silakan melihat video saya dan juga teman-teman lain yang mau belajar silakan. Baik, pertama kita buka dulu situsnya Sispena login. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan. Baik, kita tunggu dulu muncul loading ya laman Sispenanya. Baik, sudah muncul Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan dimasukkan NPSN di sini ya, di kolom yang pertama, yang kedua juga sama, passwordnya juga NPSN yang sama. Lalu kita sign in. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengajukan akreditasi, silakan diajukan di menu di dashboard ya, sudah muncul di sini, tinggal diklik saja. Bapak Ibu ajukan dulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin akreditasi ataupun yang mau mengulang lagi untuk diakreditasi sekolah Bapak Ibu ke depannya supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Kemendikbud, maka Bapak Ibu bisa mengajukan di sini. Ataupun bagi juga yang sekolah baru yang sudah sesuai syarat ya, minimal 3 kelas ya. Kalau di Permendikbud 2016 ya, tak salah saya, itu 3 kelas. Ya, kemarin saya tanyakan kepada operator ban yang di provinsi saya, itu memang minimal 3 kelas. Kalau belum mencapai 3 kelas, maka Bapak Ibu belum layak untuk mengajukan akreditasi. Baik, Bapak Ibu tinggal klik iya saja, lalu oke. Nah, Bapak Ibu tinggal baca di sini ya, ada petunjuknya ya. Pengajuan akreditasi, besar filenya 2 MB, kemudian formnya berbentuk PDF. Nah, untuk yang baru, Bapak Ibu tidak perlu mengupload unggah sertifikat ya, karena Bapak Ibu belum punya. Jadi silakan Bapak Ibu unggah saja surat ajuan formal. Nah, kemudian SK operasional. Nah, format ini itu Bapak Ibu bisa tanyakan kepada operator ban yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ya, ataupun Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah menanyakan kepada pengawas sekolah. Nah, baik, kemudian di sini ada nama Capsek ya, nama kemudian nomor HP-nya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat surat pengajuan, lalu di-scan, dipindai di mesin scan, lalu Bapak Ibu ajukan di sini, jangan sampai lewat dari 2 MB. Nah, jika lewat, Bapak Ibu bisa kompres ya secara online. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Kemudian di SK izin operasional juga di-scan, lalu Bapak Ibu upload di sini. Jika terlalu besar filenya, maka Bapak Ibu kompres ya. Bapak Ibu tinggal cari di Google bagaimana cara mengkompres file, atau nanti nonton video saya yang berikutnya, yaitu tentang cara mengkompres sebuah file berbentuk PDF. Nah, Bapak Ibu jika sudah mengajukan, maka Bapak Ibu harus menanyakan ini kabarnya kepada operator ban yang ada di daerah Bapak Ibu. Jika tidak tahu, maka Bapak Ibu bisa tanya kepada kepala sekolah ya, ataupun langsung ke dinas pendidikan setempat, baik di kabupaten ataupun di provinsi gitu ya. Tinggal tanya saja, atau melalui kepala sekolah menanyakan kepada pengawas. Biasanya informasi sekarang itu lebih cepat. Jadi Bapak Ibu tinggal tanya, maka sudah dapat nomornya. Baik, jika sudah disetujui Bapak Ibu bisa buka laman data isian akreditasi atau DIA. Nah, Bapak Ibu, kebetulan sekolah kami itu masih baru, jadi ketika itu kami mengajukan akreditasi ternyata belum memenuhi syarat. Nah, syaratnya salah satunya adalah minimal 3 kelas. Nah, namun di sini kita bisa langsung praktek Bapak Ibu bagaimana caranya mengisi akreditasi. Nah, pertama ada menu dokumen sekolah, lalu ada IPM,
Nanti kita buka Bapak Ibu bagaimana bentuknya. Kemudian ada IPR, ada DIA dan kartu kendali. Nah, Bapak Ibu kita bisa buka pertama itu dokumen sekolah. Bapak Ibu jika ini belum muncul, nah Bapak Ibu berarti belum disetujui oleh operator ban, maka Bapak Ibu harus lapor ke operator ban. Baik, kita lanjut kepada dokumen sekolah. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa file yang harus Bapak Ibu entry, harus dimasukkan, ya. Ada sekitar 58 entries. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ya, untuk mengerjakan akreditasi ini itu bukan mutlak tugas operator ataupun kepala sekolah, Bapak Ibu. Ini adalah tugas seluruh entitas, seluruh eh, karyawan, baik itu guru, ya, tenaga kependidikan, ya, baik Sapras, Humas, wakil kepala sekolah lainnya dan sebagainya, itu harus bekerja sama untuk menyelesaikan eh, data-data yang dibutuhkan. Kita contohkan di sini Bapak Ibu, tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi. Nah, Bapak Ibu bisa baca lebih jelas lagi bagaimana cara membuatnya, ya, bisa baca di petunjuk ataupun bisa kerjasama atau koordinasi dengan sekolah-sekolah yang lain, ya, belajar bagaimana caranya membuat laporan-laporan berikut. Nah, Bapak Ibu pada dasarnya eh, semua berkas-berkas ini itu kalau sekolah kita berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka semua ini Bapak Ibu tinggal pasti akan dibuat gitu ya. Karena semua ini adalah hal-hal yang berjalan seperti biasanya di sekolah kita. Apakah itu mengenai peraturan, ya ada tentang RPP, ya, ada misalnya perangkat ajar dan sebagainya, kemudian tentang supervisi guru. Nah, semuanya itu adalah sesuatu yang berjalan di sekolah kita. Otomatis jika kita menjalankannya, data ini tinggal kita susun saja Bapak Ibu. Tidak terlalu sulit. Kecuali sekolah yang memang dari awal ada beberapa poin mungkin yang dia tidak jalankan gitu ya. Yang penting KBM berjalan. Sementara berkas-berkas berkas penting lainnya itu tidak dibuat. Ataupun program-program yang ada di sekolah itu tidak lengkap gitu ya. Nah, baik kita contohkan Bapak Ibu bagaimana cara mengupload. Ya, kita di sini ada status unggahan. Pertama ada nomor ya, ada dokumen, ya, bisa Bapak Ibu eh, lihat langsung secara keseluruhan ya, bisa dipilih di 100, 50 atau 25 atau 10. Bapak bisa pilih di sini. Kalau kita pilih 50 maka yang tampil adalah 50 ya. Nah, di sini totalnya ada 58 entries. Nah, kalau Bapak Ibu ingin munculkan semuanya di satu laman, ya, supaya gampang, Bapak Ibu tinggal pilih 100 di menu show entries. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di sini ada petunjuk ya, dokumen unggahan. Yang pertama, besar file unggahan maksimal 2 MB. Jika terlalu besar Bapak Ibu bisa kompres ya di berbagai aplikasi yang online ya. Bisa searching langsung Bapak Ibu di Google. Kemudian jenis-jenis file yang diizinkan itu PDF, yaitu berbentuk data seperti electronic book ya, tapi dia hanya 2 MB ya. Kemudian JPEG. Nah, JPEG dan PNG ini gambar Bapak Ibu ya, bisa berbentuk gambar atau PDF, bisa berbentuk GIF ya, gambar animasi, berbentuk MP4, AVI dan MP4 dan AVI ini berbentuk video Bapak Ibu bisa silakan. Jika misalnya filenya terlalu besar Bapak Ibu bisa mengirimkan link videonya yang dimuat di PDF, dimuat di PDF dulu, kita ketik, kita simpan dalam PDF, lalu linknya ya, lalu kita upload di sini. Nah, nanti para pengawas ataupun petugas yang mengakreditasi Bapak Ibu nanti dia akan membuka linknya gitu. Bisa Bapak Ibu upload di YouTube atau di apa ya, di Google Drive misalnya ya. Bagaimana cara menguploadnya nanti kita bahas di video yang lainnya. Kemudian bisa berbentuk suara Bapak Ibu, MP3 dan WAV. Nah, jadi semuanya harus terdokumentasi Bapak Ibu. Nah, karena sekarang memang zamannya zaman dokumentasi, ya, zaman teknologi. Nah, kita coba dulu ya. Ini nomor, nama dokumen, butirnya, butir 1 dan 3. Bapak Ibu bisa baca di petunjuk akreditasi ya. Nah, butir 1, 3 itu seperti apa? Nah, butir 2 itu seperti apa? Butir 6. Nah, ini ada yang sama, ada yang sama. Jadi, ya memang ketika kita mengajukan akreditasi itu harus kerjasama ya. Misalnya butir 6, siapa yang mengerjakan, maka kita buat gitu ya secara bersama-sama. Baik, kita coba unggah di sini.
kita pilih choose file, kita lihat statusnya, kita coba di sini upload contoh berkasnya ya. Dulu saya dulu pernah mengajukan yang untuk SMP, nah sekarang ke sekolah baru SMA. Ini kita coba dulu ya. Kita coba di situ ada 4 standar ya. Standar pertama, kita coba upload salah satu file. Biasanya kalau data tertib itu dia standar. Jadi Bapak Ibu dia ada 4 standar ya. Yang pertama standar mutu lulusan, yang kedua mutu guru, standar proses, kemudian manajemen sekolah. Sejauh ini seingat saya setahu saya eh, masih sama gitu ya. Kita cek di mutu lulusan dulu. Apakah ada di sini? Poin A ini poin 6. Tidak ada ya. Kita cek yang lain. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Ini tata tertib dan penegakan. Nah, ini filenya berapa MB? 5 Bapak Ibu. Nah, 5. Kita coba cari file yang kecil saja kita coba karena kita sedang ngetes ya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam berbentuk Word tidak bisa Bapak Ibu ya, akan ditolak. Nah, kita coba yang lain, upload di sini. Ini tata tertib. Ini file yang sudah saya kompres 1,64 MB. Nah, kita upload di sini, open. Oke. Setelah di sini ada kalimat berhasil diunggah Bapak Ibu, berarti data Bapak Ibu sudah berhasil diunggah. Coba kita refresh dulu Bapak Ibu, apakah masih sama statusnya untuk memastikan bahwa data Bapak Ibu sudah diunggah. Nah, Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu meninggalkan laman ini, Bapak Ibu bisa dicek dulu dengan mengklik yang Bapak Ibu unggah tadi, langsung klik di bagian sini, di bagian hijau ini. Nah, kalau sudah muncul file yang sama dengan yang Bapak Ibu upload, maka artinya data yang Bapak Ibu unggah itu sudah berhasil diunggah. Nah, kalau tidak muncul, maka Bapak Ibu harus unggah ulang. Nah, mungkin error atau kena jaringan dan sebagainya. Kita cek. Maaf ya Bapak Ibu, ini mungkin karena jaringan kurang bagus. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah muncul di sini, setelah kita klik tadi yang hijau itu, maka akan muncul data yang Bapak Ibu upload. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah berhasil mengunggah tata tertib yang Bapak Ibu upload tadi. Nah, file yang Bapak Ibu upload. Baik Bapak Ibu, ini baru laman pertama. Bapak Ibu bisa lanjutkan mengupload semua dokumen yang ada. Lalu yang kedua, kita cek di sini kembali ke menu data pengisian akreditasi. Ada di sini IPM, coba kita klik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah data yang sesuai dengan, coba kita tarik Bapak Ibu ya. Nah, data ini adalah data yang sesuai dengan apa yang ada di Dapodik kita. Nah, oke, masih proses penarikan data ya. Kita skip dulu Bapak Ibu, kita coba cek di IPR, untuk IPR, apa yang perlu kita kerjakan di sini. Lagi error Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan di sini kita tarik data. Nanti di sini akan muncul data yang sesuai dengan Dapodik Bapak Ibu. Nah, kalau belum Bapak Ibu coba lagi sampai dia berhasil. Nah, kemudian ini adalah tadi menu IPR Bapak Ibu ya, menu IPR. Kalau salah saya IPR. Nah, oke. Nah, ini adalah data juga sesuai dengan Dapodik kita. Ya. Tinggal kita hitung saja IPR Dapodik. Nah, maka dia akan muncul langsung di sini. Nah, akan muncul. Nah, jika kita ingin perbaiki Bapak Ibu, bisa kita ajukan di Nah, bisa diperbaiki di IPR. Nah, ini bisa kita isi sendiri jika memang ada data yang belum dimasukkan ke Dapodik. Nah, kemudian menu dia juga harus kita isi Bapak Ibu sampai selesai. Nah, ini berkaitan dengan sekolah Bapak Ibu. Misalnya poin 1 ini sampai 35 ya. Poin 1 misalnya kita pilih apa gitu ya, sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Nah, ini setelah kita isi Bapak Ibu, ini kita isi kemudian kita klik di sini bawah sini hitung perbaikan. Nah, dan ini bisa beberapa kali biasanya. Baik. Setelah itu kita lanjut tadi bagian ini ya, dia di DIA. Nah, kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, ini karena lagi ini Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Ya, mulai daripada siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, di sini bisa dibaca levelnya 1 sampai 4. Jika dia eh, jika kondisi di sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan baik, biasanya Bapak Ibu pilih level 4. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Oke. Nah, di bawahnya ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja di sekolah Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan diperlihatkan dokumen apa saja yang dibutuhkan, apakah harus diupload atau ditunjukkan ketika visitasi oleh tim akreditasi. Nah, jika belum diunggah, maka di sini akan muncul belum diunggah. Jika sudah, maka akan muncul sudah diunggah. Baik, Bapak Ibu, isi ini sampai selesai, sampai nomor 35, sehingga semuanya sudah terupload. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu klik kartu kendali. Setelah semuanya selesai dari dokumen sekolah, IPM, PR, DIA, dan kartu kita terakhir cek kartu kendali. Nah, Bapak Ibu cetak dulu ini, ya, cetak dulu, kemudian di scan, diisi lalu di scan. Nah, kita coba cetak ya, Bapak Ibu. Kita lihat apa isinya. Nah, sambil menunggu loading, masih jaringan ya. Kita isi tanggal mulai visitasi tanggal berapa, ya. Ini jamnya jam berapa, ada apakah sehari atau 2 hari. Ini tanggal selesai, ya. Jam mulai jam ya bisa kita isi saja di sini, ya. Nah, apakah dia 2 kali atau sekali waktu saja atau 2 hari apa sehari gitu ya. Di sini juga tanggal selesai tanggal berapa, apakah dia yang sama atau 2 hari. Nah, ini kita isi supervisi ataupun penilaian kita terhadap tim akreditasi kita. Ya, apakah solusi lingkungan ada, observasi kita perjalanan apakah telah dilakukan, telah dokumen apakah sudah ditelaah oleh tim akreditasi, dan temu akhir apakah semuanya ada, maka kita checklist. Gitu Bapak Ibu. Checklist semua kalau memang ada semua. Nah, kemudian kinerjanya bagaimana? Nah,
ini fasilitas yang diminta asesor gitu ya. Ini kita sebutkan di sini misalnya proyektor atau papan tulis atau apa saja gitu. Kemudian fasilitas yang disediakan oleh sekolah sesuai dengan permintaan apakah terpenuhi semua. Misalnya di sini kita tulis diminta oleh tim itu proyektor, kita kita punya dan kita sediakan maka kita ketik di sini proyektor. Jika yang diminta itu tidak ada maka di sini tidak kita tulis Bapak Ibu. Ya sesuai yang diminta oleh asesor. Nah, ini kita isi penilaian-penilaian tentang asesor, lalu setelah itu kita simpan. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.